eh, tidak hanya pasar di Jakarta gitu ya, sepi. Banyak pasar-pasar di Indonesia gitu ya, itu sepi gitu ya guys. Bahkan ada lapak-lapak penjual dari yang ada di pasar tersebut memilih tutup gitu ya guys, karena dampak ini gitu ya. Pemerintah itu kemarin menutup salah satu aplikasi online gitu ya, yang mana aplikasi online itu mengacu kepada bisnis online gitu, yaitu TikTok Shop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel bisnis apapun itu gitu ya. Oke guys, dalam perjumpaan kali ini saya akan membahas tentang tidak hanya pasar di Jakarta gitu ya, yang sepi. Banyak pasar-pasar di Indonesia gitu ya, itu sepi gitu ya guys. Bahkan ada lapak-lapak penjual dari yang ada di pasar tersebut memilih tutup gitu ya guys, karena sepinya pengunjung gitu ya, sepinya pembeli gitu ya, yang datang ke pasar-pasar tersebut gitu ya. Dan perlu diketahui gitu ya, karena dampak ini gitu ya, pemerintah itu kemarin menutup TikTok Shop gitu ya guys. Dan tampaknya ini ada masyarakat gitu ya, masyarakat yang kecewa gitu ya. Ada juga masyarakat yang diuntungkan gitu ya guys, dengan penutupan aplikasi atau situs dari TikTok Shop gitu ya. Dan lagi sebabnya gitu ya, yang saya ketahui gitu ya, alasan pemerintah menutup TikTok Shop ini ialah berkenaan salah satunya yaitu dengan izin gitu ya, izin ke pemerintah gitu ya. Jadi izinnya TikTok Shop ini hanya berupa izin media sosial gitu ya, bukan izin bisnis gitu ya. Dan ini menurut saya pribadi gitu ya, bukan hanya dampak dari jual online gitu ya, jual secara online gitu ya. Namun kalau saya amati ini dampak dari virus corona kemarin gitu ya, yang mana virus corona ini melanda tidak hanya di Indonesia gitu ya, tidak hanya melanda di ibu kota Jakarta gitu ya. Virus corona ini melanda dunia gitu ya guys, yang dampaknya itu sangat-sangat berdampak sekali gitu ya bagi perekonomian suatu negara gitu ya guys. Dan kembali lagi gitu ya, ini bukan hanya gitu ya, bukan hanya dari dampak jual beli online gitu ya, tapi dampak dari virus corona yang melanda tahun-tahun kemarin gitu ya, yang melanda dunia gitu ya, tidak hanya di Indonesia gitu ya.
Dan dampaknya ini memang sangat terasa gitu ya guys, sangat terasa sekali gitu ya bagi perekonomian dunia sekarang ini gitu ya. Kita kembali lagi gitu ya ke waktu kita itu masih dalam waktu corona gitu ya. Corona lagi membludak-bludaknya gitu ya. Kita itu seperti melihat suasana kota gitu ya, suasana jalanan gitu ya, lengang gitu ya guys, lengang gitu ya, lengang sekali gitu ya guys. Bahkan kalau kita itu nggak keluar gitu ya, nggak pakai masker gitu ya, itu akan didenda gitu ya guys. Ada yang didenda 250.000 gitu ya bagi pengendara yang nggak pakai masker gitu ya. Jadi suasananya pada waktu saat corona tersebut gitu ya, yang saya rasakan gitu ya, seperti dunia ini sudah wah gitu ya, sudah perang gitu ya, perang nggak bebas gitu ya. Yang biasanya nongkrong di warung kopi gitu ya, digerebek gitu ya guys, digerebek, disuruh pulang gitu ya. Bukan hanya ketika nggak pakai masker gitu ya guys. Kalau nggak pakai masker itu jelas-jelas didenda gitu ya, didenda uang gitu ya. Dan yang pakai masker disuruh pulang gitu ya guys. Jadi dampaknya itu sangat besar sekali gitu ya, karena adanya dampak corona tersebut gitu ya. Jadi kebanyakan pendapatan masyarakat pendapatan kecil gitu ya, menengah dan ke atas itu sudah kehilangan pemasukan gitu ya, sudah kehilangan pemasukan, sehingga kebanyakan masyarakat itu berbelanja hanya seadanya gitu ya, secukupnya saja sehari-hari gitu ya. Ada yang ada uang gitu ya, dibelanjakan secukupnya gitu ya, enggak seperti sebelumnya gitu ya, ada uang lebih gitu ya, yang mana uangnya itu bisa mencukupi satu bulan dan bisa ditabung gitu ya. Dan setelah corona itu banyak yang sejak corona itu gitu ya, banyak bisnis kecil gitu ya, menengah dan ke atas itu gulung tikar gitu ya, karena sedikitnya pengunjung, sedikitnya pembeli gitu ya. Ya itu guys dampaknya gitu ya, banyak karena kenapa gitu ya, kenapa pasar-pasar gitu ya di Jakarta khususnya di Indonesia gitu ya, sekarang itu mulai sepi gitu ya guys. Dan banyak sekali gitu kios-kios yang tutup gitu ya guys. Bahkan lapak-lapak toko kelontong gitu ya sepi, dan banyak juga yang tutup, gulung tikar gitu ya. Jadinya bisnis bawah, menengah, ke atas itu jadi ikutan gitu ya guys, ikutan sepi pembeli, sepi pengunjung ya, dikarenakan yang mau berkunjung gitu ya, yang mau berkunjung itu sudah banyak yang kehilangan mata pencaharian gitu ya, kehilangan masukan pendapatan mereka gitu ya, sehingga kebanyakan masyarakat itu berbelanja seadanya gitu ya, menghemat gitu ya guys. Cukup sekian dulu gitu ya perjumpaan kali ini gitu ya, dengan bisnis apapun itu gitu ya guys. Ya, tolong subscribe, like, share, dan komen di bawah gitu ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.